Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat juga buat teman-teman semuanya. Untuk penonton semuanya, selamat datang di Omah, obrolan jamaah di dalam akun YouTube Masjid Nurul Huda 19. Dan malam ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bapak Istadi teman-teman. Dan beliau selaku mantan dari Ketua Pemuda dan sekarang menjabat lagi menjadi ketua kampung di Glondong selama berapa banyak periode Pak tadi? Kalau banyak berapa periode waktu jadi pemuda itu banyak periode sekali karena waktu itu saya lebih dari 20 tahun jadi ketua pemuda. Oke. 20 tahun. 20 tahun lebih itu. Jadi suka dukanya itu ya banyak sekali. Oke. Dan perkembangan waktu itu kan belum ada HP, jadi masih polos lah anak-anak ini. Masih polos. Iya. Oke. Padahal dulu itu jenengan mah terkenal ndableke nggih Pak tadi. Iya. Ya ngono. Ini saya walaupun ndablek itu saya bisa mengkoordinir pemuda. Oke. Pemuda-mudi waktu saya jadi pemuda bagus waktu itu. Oh bagus. Ngalem awake dhewe nggih. Monggo. Daripada dia lemong liya. Nggih Pak tadi. Terus Pak tadi. Bedane pemuda zaman biyen kali zaman sakniki napa? Khususnya ten ranah masjid dulu nggih, ten ranah masjid dulu. Kalau bedanya itu jauh sekali bedanya. Oke. Positif apa negatif niki? Ya positif dan negatifnya. Negatif. Waktu saya jadi ketua pemuda antara tahun 84. 84. Itu saya belum nikah. Kulo nggih dereng lahir. Ya, belum lahir. Sampai saya tuh waktu itu saya diangkat di rumahnya Pak Purwanto. Oke. Itu saya waktu itu masih kerja di minuman. Waktu itu tahun 84. Dan saya serahkan juga di rumahnya Pak Purwanto. Tahunnya saya lupa. Itu ya sekitar 20 tahunan saya sudah punya anak satu waktu itu. Jadi untuk waktu pemuda waktu itu setiap kali pertemuan itu katakanlah 99% datang untuk pertemuan. Itu pertemuan ya. Kalau dia enggak datang, saya datangi. Kenapa enggak datang? Alasannya kudu tepat. Jadi waktu itu memang dari segi skill itu memang kurang, tapi untuk unggah-ungguh itu lebih baik waktu itu. Nggih. Jadi waktu misalnya ada orang hajatan, kita dimintai tolong, kita tolong. Oke. Tapi memang ada catatan waktu itu. Napa, Pak? Misalnya anak itu tidak ikut anggota muda-mudi, itu enggak tak rewangi. Keras juga waktu itu. Nggih. Oke. Nah, itu kan pemuda secara umum nggih, Pak tadi bentane pemuda secara umum di kampung. Kalau yang di masjid secara agamis, pripun niku? Waktu itu, jadi di Glondong ini waktu itu kan belum ada namanya HP. Itu di masjid banyak. Ya, untuk kegiatan agama itu banyak. Waktu saya jadi ketua pemuda itu setiap 3 bulan sekali itu mengadakan pengajian. Nah, itu ustadznya orang mimbiah-mimbiah. Pernah saya datangkan pelawak terkenal Jogja, almarhum Pak Junedi. Niku ustadz nama pelawak? Ya ustadz pelawak itu kan. Itu pelawaknya ustadznya Pak ini saya lupa dari orang Wioro Selamat Abdullah atau siapa bukan tapi orang Wioro. Saya lupa namanya. Jadi waktu itu pengajian dulu baru Pak Junedi CS waktu itu naik panggung di rumahnya almarhum Pak Sujito atau sekarang di Joglusulas Taman. Terus dari itu setiap 3 bulan itu ketua panitia itu berganti-ganti. Itu dari Mas Parmo, dari ada Pak Endro yang sekarang DPR, ada Pak Jianto, waktu itu juga dari jadi ketua panitia. Jadi waktu itu memang untuk sosial keagamaan bagus. Tapi memang
ada kendalanya. Yang namanya ndablek itu oke. Ya. Jadi saya kira untuk ke masjidnya bagus tapi ledo celeran ya tenanan. Oke. Nggih. Terus nah itu kan zamannya jenengan nggih Pak tadi zamannya jenengan pemuda zaman dulu. Nek zaman sakniki jenengan selaku bapak dari pemuda-pemuda niku le nyawang pripun? Nyawang kula Mas Ipan, Mas Randy dan teman-teman tan masjid khususnya pripun? Nah, sekarang saya tanya kepada mereka-mereka itu. Nah, sekarang terus terang saja ya. Pemuda iki saiki kaya ning masjid rada isin. Mbok isin karo masjide, mbok isin karo sapa. Nggih, Pak tadi. Kula nggih ngrasake nggih. Kula mencoba mewakili dari suara teman-teman pemuda niku. Nggih ngerasa asing karo masjide Pak tadi. Sing pertama karena memang oke lah. Pertama nggih soal adab berpakaian dan sebagainya. Karena memang pripun nggih? Karena zaman saiki niku pemuda ki yo golek cara instan itu Pak tadi, golek cara, termasuk neng masjid kan nggih pun pemuda nggo kaos dan sebagainya, katok dawa, sing penting intine pemuda ki nutup aurat dan neng masjid. Nah, tapi ketika neng masjid sing wis niate ibadah neng masjid gara-gara nggo kaos dados omongan Pak tadi. Nah, niku fenomena sing pertama, hal sing ngeten niku sing sepele tapi nek tinggi pemuda berpengaruh banget Pak tadi. Kalau pemikiran saya begini, kalau sudah mau ke masjid, asal rapi, suci, enggak masalah. Mau pakai kaos, mau pakai sarung, mau pakai celana panjang, yang penting rapi dan sopan. Jadi maaf untuk teman-teman yang mengatakan, wah pemuda ini, itu ya kita harap maklum. Jadi silahkan ke masjid, pakai kaos silahkan, enggak apa-apa. Ini ojo ono tulisan ini lho. Jadi kene diwaca ning mburi wah nggo kaos wah. Tahanan mertua, apa salah kita itu tahanan mertua. Kan yo ora lucu gitu. Jadi silakan pakai kaos, tapi nek iso sing polos. Oke. Nah, itu. Nah, itu teman-teman berarti pemuda neng masjid nganggo kaos apa-apa. Sing penting aja ono tulisane. Sapa ngerti tulisane penjaga janda nggih Pak Dina. Kuwi kan dadi masalah mesake jamaah sing mburi to teman-teman. Itu memang walaupun yang sholat di belakangnya itu Pak Kiai Haji atau Pak Al Mukarram, nek ning ngarepe iki ana tulisane ya mbok diketang dasmu mesti diwaca. Mesti ora kusuk. Jadi ya tolong nanti misalnya ke masjid nek nggo kaos ya aja sing ana tulisane. Tulisane ngarep apa kok cilik kondakmu iki. Brutal Brothers yo. Oke, siap. Berarti kesimpulannya sampun angsal nggih. Ya wis ora apa-apa nek nganggo kaos, sing penting aja ono tulisane. Ya. Sing kedua Pak tadi, terkait pemuda meneh. Iya. Nggih, piye yo? Sekarang kan wis dados fenomena sosial yen. Nek pemuda ki nek orang rokok ketake mboten wangun to Pak tadi. Ya. Dan masjid sing dianggap sebagai rumah, sing rumah dhewe gawe nyaman dan sebagainya, tapi terus ana tulisan dilarang merokok. Nah, kudune omah sing marake nyaman tapi tulisan dilarang merokok kan kuwi marak kira nyaman pemuda Pak tadi. Nah, niku pripun? Begini, saya sekali ya. Dilarang tadi kalih nyambi. Iya. Ini tahunnya Pak Kaji, sedap. Itu kalau dilarang merokok di masjid itu di dalam masjidnya. Ana njobo ora masalah toh. Jadi kita juga harus tahu lah. Jadi nek ning jero masjid ya aja ngerokok. Nek ning parkiran silahkan. Nek saya ndak masalah. Wong ngerokok ya ora di apa hukumnya kita nggak tahu persis haram atau mubah. Jadi kalau ke masjid ya nek ngerokok ya ning parkiran lor kae ora apa-apa. Nek ning masjid ngerokok ya adabe kurang apik. Memang enggak ada larangan dalam masjid merokok dalam ayat kursi ayat Al-Qur'an maupun hadis saya kira saya belum menemukan. Jadi memang adab kita, sopan santun kita di masjid itu bagaimana? Memang di rumah Allah ya untuk bersujud, untuk berzikir. Haning jero masjid kelempas ya gajul kan. Ya sebaiknya jangan merokok di masjid. Okay. Itu loh, dilarang merokok di masjid. Maksudnya di dalam masjid. Ini coba ya apa-apa toh ya. Di area masjid Pak tadi. Di area masjid saya kira kalau di parkiran itu enggak apa-apa. Itu jadi yang ya misalnya enggak merokok, silakan enggak merokok, yang merokok silah merokok kalau saya begitu. Nah, oke lah.
pasti teman-teman yang lihat juga setuju Pak tadi ketika memang jenengan selaku pengampu pemuda, ketua kampung mengendiko ngeten niku mesti pemudanya setuju. Tapi pengurus takmir yang lain kan mesti berkontra juga sama jenengan. Dan itu mungkin PR Pak tadi ben mengakomodasi takmir KB iki ya ben sarujuk kali Pak tadi ya niku to. Ya. Jadi nanti misalnya kita ada rapat takmir, coba kita sampaikan bagaimana kalau di sekitar masjid itu pemuda boleh merokok, biar masjidnya itu maju atau lebih makmur. Jadi misalnya ngerokok silakan di parkiran koloni Mas Aziz, silakan ngerokok saat jelehmu, Mbok. Saat bungkus tok rokok pisan ra masalah. Ning jangan di masjid. Itu satu. Kedua, HP. Misalnya di dalam masjid itu dituliskan mohon HP di silent atau dimatikan. Itu saya kira betul. Karena apa? Karena kalau pas kita salat ada orang tuanya buntit arti yang kata pas sholat, nek dipateni batal pora ya ngerti toh. Jangan sampai mengganggu jamaah yang lain. Itu sebaiknya HP disilent atau dimatikan. Kan sekarang zamannya sudah zaman modern. Itu saya kira bukan hanya untuk pemuda saja, tapi untuk jamaah yang sholat di masjid itu sebaiknya HP disilent atau dimatikan. Itu saya kira di masjid manapun sama. Oke. Tapi untuk dilarang merokok itu cuma di masjid kita yang itu. Saya sholat dimanapun belum ada tulisan itu. Istimewa berarti masjid Inggris istimewa ya Pak. Istimewa. Jadi kita juga nanti waktu rapat takmir coba kita sampaikan. Oke. Bagaimana nek ngerokok neng parkiran, saya kira kalau saya setuju saja. Oke. Asal jangan di masjid. Oke. Siap. Soalnya dengan perokok ya Pak tadi. Ya. Berarti teman-teman, iki juga perlu di garis bawahi nggih. Besok rapat takmir, Pak tadi mewakili pemuda-pemudi matur tentang takmir nggih. Ya. Terkait merokok di area masjid. Ya. Terus fenomena yang ketiga Pak tadi. Melihat adik-adik daripada adik-adik kita sing nang masjid rame, terus diseneni, pas sholat rame dan sebagainya gojekan diseneni. Niku kados pundi niku Pak tadi. Nah, kalau kita melihat anak-anak itu kalau rame gojek itu wajar. Dulu pernah Rasulullah SAW itu cucunya Hasan Hussein itu di punggung Rasulullah itu sampai sujud lama sekali. Makmunya kenapa ini Rasulullah sujudnya lama sekali? Karena punggungnya ada cucunya. Jadi kalau nanti Rasulullah berdiri, ditakutkan cucunya jatuh. Nah, untuk di masjid itu, ya saya mohon untuk jamaah yang lebih senior, saya kalau tua saya nggak enak lah. Yang senior itu bagaimana cara merangkul anak-anak yang baru mengenal masjid. Kalau nanti diseneni, nanti kalau tidak ada generasi muda yang ke masjid gimana? Itu yang rugi kita sendiri. Itu pernah anak saya sendiri ya. Ilham itu kenapa sampai sekarang saya suruh ke masjid nggak mau. Okay. Waktu itu karena adzan, dia itu diseneni, rasa adzan suara melek. Sampai sekarang saya suruh, yudon buat neng masjid. Nek wonge rung mati aku nang masjid Pak. Tak tanya sampai sekarang siapa yang nggak mau ngaku. Dia bilang, nek aku ngomong Pak, mau mesti tak antemi. Itu yang saya takutkan nanti misalnya generasi muda kalau anak-anak sudah jarum ning ati, yang rugi orang tua juga. Jadi kalau anak-anak rame, anak gojek itu memang dunia anak-anak memang dunia senang-senang. Nah, bagaimana misalnya anak-anak tidak rame, sing tua ngalai dileti. Supaya iki wong tua iki anak, wong tua iki anak. Jangan memburu wah aku kudu ning ngarep. Betul. Sholat itu yang paling bagus itu laki-laki itu paling depan. Untuk wanita itu soft paling belakang. Nah, kalau anak-anak di belakang rame, kalau yang tua itu ngandani kasar, dieling-eling tan mati lho bocah-bocah iki. Nah, nggih Pak tadi kula nggih setuju. Berarti efek dan dampak para sesepuh nek ngandani kan berarti efeknya pemburine dawa banget ya Pak tadi. Karena memang
Kula nggih sarujuk, pemuda niku dados kadere masjid nggih. Betul. Nggih to. Nek wis dikaderi dan sebagainya, lagi latihan, lagi sinau, dikrunguni suara Siti kan do lemes. Betul. Nah, iku kan jadi PR Pak tadi nggih. Ya bukan PR saya sendiri tapi PR semua warga. Jadi kan yang punya anak kan sebetulnya dia bisa memberitahu, mbok kowe ning masjid le, kowe ning anu, nek ana suara ini anggapen angin lalu. Jadi kalau setiap kali ini dilebokne hati terus ra gelem masjid acak-acak, lah itu yang rugi generasi yang tua, generasi yang akan datang ora ono. Itu jadi bagaimana kita menyikapi dan kita bisa merangkul pemuda dan generasi yang akan datang. Supaya dia mau ke masjid, dia mau tawadhu, dia mau sujud di masjid tanpa ada suara apapun. Oke, leres Pak tadi. Dan berbicara tentang masjid nggih Pak tadi, semakin zaman semakin maju, otomatis masjid kan juga mengikuti zaman dari teknologi, fashion dan sebagainya. Nah, itu pun juga selaras dengan kaderisasi. Kula wau pas nderek traweh niku mireng sing saking ngendikane Pak Diono bahwa masjid itu juga butuh kaderisasi buat imam, buat azan dan sebagainya. Tapi sampai sekarang kalau kita berkaca dengan apa ya, fenomena di Glondong khususnya pemuda sing dadi imam kan kok kita durung ketok ya masih panas endi. Siapa sing gelem dadi imam? Nah, itu kan juga jadi PR. Ngapunten nggih PR Pak tadi lan sing senior-senior liyane nggih, pengurus-pengurus takmir. Piye carane oh nggih no telepon. Ada terus sebentar iki, tolong diangkat iki. Oh, jadi lu diangkat. Telepon. Negara itu. Yeah. Okay. Jadi gini Pak, untuk kader azan dan imam, sekarang saya kembalikan pada pemuda. Okay. Nah, maksudnya, kalau pemuda itu mau jadi generasi penerus yang baik, itu harus mau ke masjid dulu. Okay. Masalah pengadaan azan, imam itu ada slopnya sendiri. Misalnya kader imam. Okay. Nanti misalnya bisa diajari Pak Kasilan, Pak Dawam, atau Pak Haryono. Misalnya nih untuk generasi adzan, itu nanti bisa saya carikan guru untuk adzan. Jadi misalnya kemarin udah saya coba Mas Reza dari Kauman, itu saya rekrut, itu ya cuman setelah selesai ajar adzan, ya sudah. Dan sekarang untuk mencari generasi muda ya itu sulit. Bukan sulit, tapi jarang sekali yang ke masjid. Nggih, Pak tadi. Karena memang pemuda ki berpikirannya, ya mungkin isi pemuda nggih Pak tadi, pemuda dan pikirannya liar. Ngapunten nggih, durung do mikir jauh akhirat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mikir neng masjid apa ora aku ora rugi. Ya. Neng masjid traweh kesel, yung itu niku mbak wis mending neng omah ndelok TV dan sebagainya. Ya. Nah, nek menurut kula Pak tadi, pripun carane le mengakomodasi dari pemuda-pemuda iki ben do sregep neng masjid kan PR kita kan mriku ta Pak tadi. Iya, iya. Nah, iku lho sing dadi PR karena saat niki nggih pemuda niku mboten gadah model nek kula kita model sing dienggo konsultasi bab keagamaan Pak tadi. Ya. Nah, itu yang pertama. Pripun nek dengan? Ya, saat durunge kita bicara itu saya gambarkan pohon kelapa. Pohon kelapa. Ya. Oke. Kan sekarang Anda masih muda, ngomong masjid, pohon kelapa itu kalau berbuah satu, dari kecil beluluk. Kedua cengkir. Ketiga degan. Ketiga wis tua, mapal atau wis garing itu. Nah, yang kuasa itu untuk mengambil umatnya atau masyarakat itu tidak harus sing tua sik. Kadang bluluk tiba, kadang cengkir tiba, kadang degan tiba, kadang sing matal ora tiba-tiba. Nah, jadi saya gambarkan kalau generasi muda itu mau betul-betul ke masjid, itu ndak usah nanti kalau ke masjid bicara sama ketua takmir. Iya Pak, aku sebaiknya. Jadi sebelum kita melangkah ke itu marilah kita introspeksi diri. Waktu mudamu untuk apa? Nah, waktu tuamu untuk apa?
itu kan ada sinkron, sinambungan. Nggih. Ya. Kalau waktu mudanya, wah aku kesel tak ndelok TV. Nah itu nanti kan imannya masih tipis. Nah, nggih niku kula kinten hampir semua pemuda di Glondong niku imannya tipis loh Pak tadi. Termasuk kula nggih. Kula ngakoni termasuk kula. Ya, jadi gini, sekarang Anda sebagai motivatornya, diajak, ayo doni masjid. Ya rasa seminggu ping 7, seminggu ping 5, atau syukur seminggu ping 8 tambah dhewe. Jadi ayo doni masjid. Ndak usah nek luhur esuk yo maghrib ngisa. Esuk maghrib subuh. Itu coba diajak pas pertemuan muda itu Anda ngajak. Ya nek ra gelem bos siji sing penting bagus. Siji ngejak siji nih nanti lama-lama juga akan tumbuh sendiri. Nek kau diajak bareng mesti do. Nggih. Terus yang kedua Pak tadi terkait keresahan nek jenengan selaku sesepuh kampung maupun bagian dari takmir masjid mersani generasi muda ngampun nggih do alergi karo masjid niku pripun le melihat dan solusinya pripun Pak tadi. Nah nek kuwi istilahnya kembali pada diri kita masing-masing. Sebetulnya pemuda itu enggak alergi. Meng. Nek alerginya nanti bisa alergi tanda kutip. Jadi nek itu tadi bagaimana nanti misalnya kantor pemuda itu dikasih masjid. Terus pertemuan pemuda-mudi itu katakanlah itu sekali-kali atau 2 kali diserami masjid. Setiap hari mah di musola setiap pertemuan Pak tadi. Sekarang bagaimana kalau dari musola kita sekali-kali pindah di masjid? Itu jadi untuk mendekatkan diri pemuda-pemudi dengan masjid. Kan di musola cuma pertemuan tok. Ya kita coba mudah-mudi sekali-kali pertemuan di masjid. Dan itu kita sih supaya kita lebih dekat dengan masjid, supaya kita lebih dekat dengan yang kuasa. Ojo aku nom isih dawa umurku belum tentu. Nah itu tadi yang saya gambarnya kelompok tadi. Nggih. Nek kula kinten malah kuncine niku ten iman ya Pak tadi. Balik lagi ten imane pemuda-pemudi. Kan ngapunten nggih, nek menurut bahasa jenengan mau kan imane tipis. Nggih. Kula nggih mboten nolak. Nek imane lagi tipis. Nah, kula kinten iki PR bersama-sama Pak tadi. Yeah. Dan misalnya dari pemuda berjuang sendiri tinggo ben imane kandel kan agak sulit nggih. Nah, kula kinten niku nggih dadi perhatian kados nggih dadi perhatian takmir maupun pengurus kampung nggih selaku promotor lan selaku sing nantine bakal diganti kalih pemuda-pemudi nggih. Niku Pak tadi. Apakah perlu pemuda itu sekali-kali di waktu pertemuan itu didatangkan ustadz supaya menambah wawasan dan ilmu mereka supaya tambah imannya. Yang saya katakan tadi dulu itu waktu itu saya mengadakan pengajian, saya mengundang Junaidi, pelak-pelak yang lain itu karena itu. Sip. Niki dados pencerahan bagi teman-teman semuanya terkait pengajian tinggi pemuda-pemudi Pak. Nggih kita Pak tadi. Tapi kendalanya Pak tadi ten biaya. Oke, nanti untuk biaya saya tak sampaikan ke takmir. Oke. Itu jadi untuk istilahnya untuk biaya semuanya itu nanti saya usahakan saya tak sampaikan ke takmir. Oke, siap. Teman-teman dicatat. Besok ketika muda-mudi punya program kerja yang berhubungan dengan agama, masjid dan sebagainya, nanti dibayai saking masjid. Ya. Nah, gitu teman-teman. Ini wes dadi lampu hijau bagi teman-teman semuanya. Ya ayolah cara-cara masjid nggih Pak tadi. Oke, ya. Nggih. Jadi memang istilah jerbasuki mau bio. Apa nih Pak tadi? Jadi istilahnya semua apa yang kita lakukan mesti ada biayanya. Jadi untuk merangkul pemuda, apa yang disukai pemuda? Misalnya keiman, ya misalnya nanti kita carikan guru atau ustadz yang bisa menambah wawasan dan keimanan mereka. Oke. Jadi nanti jangan terus pone pertemuan besok ngomong saiki yo paling enggak jauh-jauh sebelumnya kita waktu nanti saya sampaikan juga
pas rapat takmir setelah hari raya nanti ada pertemuan nanti. Tapi mungkin terakhir nggih Pak tadi. Ya. Itu pun juga jadi kendala Pak tadi. Ketika memang teman-teman pemuda sing imane tipis terus dipanggil ke ustad sing langsung larang pemuda ora oleh ngerokok, pemuda kudu masjid 5 waktu. Nek ora dosa mlebu neraka dan sebagainya. Loh, pemuda imane ora ming tipis meneh. Lembek iku Pak tadi. Ya, saya nanti kita cari ustadz yang tidak terlalu keras. Yang bagaimana kita bisa merangkul pemuda dan pemuda itu sedikit demi sedikit tambah imannya bisa ke masjid. Itu. Jadi nanti misalnya, kalau enggak boleh merokok, ya kita cari ustadz yang ngerokok. Oke. Ini jangan merokok itu kita pengalaman ya. Waktu pemuda sama Risma mengadakan pengajian itu. Itu kalian yang parkiran itu. Ngerokok di atas panggung. Waduh, siapa yang kedua itu dari Pak Boran. Saya temui. Waktu itu saya sing njagui. Nyun pangapunten Pak Ustadz. Niki kula nyuwun Pak Ustadz ali ngerokok ampun mundur panggung, monggo ngerokok teng niki kalih kula sak pol-pole. Oh, mboten Mas. Mriki napa? Mriki jamaah niki niku mboten kathah sing mboten ngerokok. Jadi secara secara etika itu kurang bagus. Okay. Ya. Itu saya. Jadi memang setiap kemarin ada pengajian saya cari kiai ini sekondi ngerokok orang ning ngerokok ning ndur panggung aku ora leh. Itu aja. Nggih, terakhir Pak tadi. Ya. Pesan dan motivasi untuk pemuda-pemudi Glondong ben sregep ten masjid atau pemuda-pemudi umum lah ben sregep ten masjid. Pripun Pak tadi terakhir? Ya. Untuk rekan-rekan muda-mudi, marilah kita dekatkan diri dengan masjid, dengan Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita lebih tentram, lebih tenang dan semoga nanti kita bisa mencapai ridhonya. Itu saja. Nggih, teman-teman, sing mone alergi masjid, ternyata alergiku iso diobati nggih. Bisa. Kepanggih kali Pak tadi ternyata iso diobati. Nanti bisa lewat program-program dari Takmir Masjid atau konsultasi dari sesepuh-sesepuh Glondong dan ya wes sing mone alergi terobati dan dadine sembuh nggih Pak tadi. Ya. Nggih. Ya. Terima kasih kepada Pak Istadi buat malam ini nggih. Kembali dikasih ilmunya yang sangat-sangat daging nggih Pak tadi. Nggih. Terima kasih juga buat pendapat Pak Uwong nggih yang telah menyelenggarakan atau telah memfasilitasi tempatnya nggih Pak tadi sangat-sangat nyaman nggih. Terima kasih. Oke, dan begitulah teman-teman, jangan lupa lihat video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.